Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di pagi hari saat bangun tidur tubuh rasanya seperti habis dipukuli orang sekampung? Sendi-sendi terasa kaku, susah digerakkan, pinggang nyeri, seperti mau patah dan kaki terasa berat. Untuk melangkah turun dari tempat tidur, rasanya enggan sekali untuk memulai hari, karena tubuh seolah menolak untuk diajak bekerja sama, melakukan aktivitas sederhana sekalipun. Seringkali Bapak dan Ibu berpikir bahwa ini adalah nasib yang harus diterima, karena usia yang sudah tidak muda lagi, dan pasrah dengan keadaan. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasa cepat lelah, dan napas enggos-enggosen hanya karena berjalan sedikit ke dapur, atau menyapu halaman rumah yang tidak seberapa luas. Tenaga rasanya cepat sekali habis, seperti baterai yang sudah bocor, padahal baru saja makan sarapan yang cukup banyak. Kondisi fisik yang menurun drastis ini seringkali membuat mental Bapak dan Ibu ikut turun, merasa tidak berguna dan menjadi beban bagi anak cucu yang harus merawat. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa rasa kaku dan lelah yang berlebihan itu bisa jadi bukan sekadar faktor usia, melainkan tanda bahwa sirkulasi darah di dalam tubuh Bapak dan Ibu sedang tidak lancar. Pembuluh darah yang menyempit dan kaku akibat penumpukan plak atau kolesterol membuat aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh menjadi terhambat. Akibatnya, otot-otot kekurangan bahan bakar untuk bergerak, dan sisi metabolisme yang bersifat racun menumpuk di persendian, menyebabkan rasa nyeri dan kaku yang menyiksa. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan keluhan tubuh kaku. Mereka datang dengan wajah murung, gerakan yang sangat terbatas, dan ketergantungan obat pereda nyeri yang sangat tinggi. Saya Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan rahasia sederhana namun dahsyat yang bisa membantu melancarkan peredaran darah dan membuat tubuh Bapak dan Ibu kembali lentur dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan bebas dari kaku sendi masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar rahasia kulit buah yang sering kita buang ke tempat sampah, namun ternyata memiliki khasiat pembuluh darah yang luar biasa, ini saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran. Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini gratis selamanya. Namun, ilmunya, insya Allah, bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan tubuh kaku. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap badan lentur dan bugar kembali agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Haryati, seorang nenek berusia 65 tahun yang sangat gemar menjahit. Ibu Haryati adalah penjahit yang handal di masa mudanya. Namun, belakangan ini, beliau sering mengeluh yari-yari, tangannya kaku dan kesemutan, sehingga sulit memegang jarum. Selain itu, beliau juga sering merasa pusing dan tengkuknya berat, seolah memikul beban berat yang tak kasat mata. Suatu hari, Ibu Haryati datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang sangat cemas,
karena beliau baru saja hampir pingsan saat sedang sholat duha. Beliau bercerita bahwa pandangannya tiba-tiba gelap dan tubuhnya limbung kehilangan keseimbangan. Untungnya beliau sempat berpegangan pada kursi. Setelah saya periksa, ternyata tekanan darah Ibu Haryati cukup tinggi, mencapai 160/90, yang menandakan adanya hipertensi yang tidak terkontrol. Ibu Haryati sangat takut jika harus minum obat seumur hidup. Karena beliau trauma melihat suaminya dulu meninggal karena komplikasi ginjal akibat terlalu banyak obat. Beliau memohon kepada saya untuk diberikan alternatif alami yang bisa membantu menurunkan tekanan darah dan melancarkan aliran darahnya tanpa membebani ginjal. Kisah Ibu Haryati ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang mengalami masalah sirkulasi darah, namun takut dengan efek samping obat kimia jangka panjang. Pengalaman Ibu Haryati mengajarkan kita bahwa alam sebenarnya telah menyediakan obat terbaik bagi kita, asalkan kita mau membuka mata dan pikiran untuk mempelajarinya. Seringkali obat itu ada di depan mata kita, bahkan di tangan kita saat kita sedang menikmati buah-buahan, namun kita tidak menyadarinya dan membuangnya begitu saja. Salah satu contoh nyata adalah kulit semangka bagian putih yang seringkali berakhir di tong sampah setelah daging merahnya kita lahap habis. Untuk memahami mengapa kulit semangka bagian putih ini bisa menjadi solusi bagi tubuh yang kaku dan tekanan darah tinggi, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan, pembuluh darah di tubuh Bapak dan Ibu seperti selang air di taman yang digunakan untuk menyiram tanaman. Selang yang baru akan terasa lentur dan air bisa mengalir deras sampai ke ujung taman, membasahi semua tanaman dengan merata. Namun seiring berjalannya waktu, karena terpapar panas matahari dan kotoran selang, tersebut menjadi kaku getas dan bagian dalamnya berkerak lumut. Akibatnya, air tidak bisa mengalir lancar, tekanannya menjadi tinggi di pangkal keran. Namun, air yang keluar di ujung hanya menetes kecil. Tanaman di ujung taman pun menjadi layu dan kering, karena tidak mendapatkan air yang cukup meskipun keran sudah dibuka penuh. Begitu juga dengan pembuluh darah lansia yang sudah mengeras atau aterosklerosis. Dindingnya kaku dan tidak elastis lagi. Darah sulit mengalir ke yugen-yugen tubuh seperti jari tangan, kaki, dan otak, sehingga timbul gejala kaku, kesemutan, pusing, dan cepat lelah. Jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong darah melewati pipa yang kaku tersebut, sehingga tekanan darah pun naik. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang membuat selang pembuluh darah kita menjadi kaku dan cepat rusak tanpa kita sadari? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi garam atau natrium yang berlebihan dalam makanan sehari-hari. Garam bersifat menahan air di dalam tubuh sehingga volume darah meningkat dan menekan dinding pembuluh darah secara terus-menerus. Tekanan yang tinggi ini lama-kelamaan akan merusak lapisan dalam pembuluh darah dan membuatnya menjadi kaku serta mudah pecah. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa sumber garam bukan hanya dari garam dapur yang ditambahkan saat memasak, tapi juga dari makanan olahan seperti kerupuk, ikan asin, kecap, dan saus sambal botolan. Saya teringat pada Pak Bambang, pasien saya yang sangat suka makan kerupuk kulit setiap makan siang dan akhirnya menderita stroke ringan karena pembuluh darah otaknya pecah akibat tekanan darah tinggi. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kurangnya asupan kalium dan magnesium dari sayur dan buah-buahan. Kalium dan magnesium adalah mineral penting yang berfungsi untuk melemaskan dinding pembuluh darah agar bisa melebar dan melancarkan aliran darah. Jika tubuh kekurangan kedua mineral ini, maka pembuluh darah akan cenderung menyempit atau vasokonstriksi yang menyebabkan tekanan darah naik dan aliran darah terhambat. Poin bahaya yang ketiga adalah kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok pasif yang sangat merusak kesehatan pembuluh darah. Zat kimia dalam rokok seperti nikotin akan merusak lapisan endotel pembuluh darah dan memicu peradangan serta penumpukan plak kolesterol. Plak ini akan mempersempit diameter pembuluh darah
seperti pipa yang tersumbat kotoran, sehingga darah semakin sulit lewat dan risiko serangan jantung meningkat drastis. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah stres kronis dan kurang tidur yang sering dialami oleh para lansia karena berbagai masalah pikiran. Saat kita stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang memicu jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus setiap hari, maka pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya dan menjadi kaku permanen. Setelah kita menyadari betapa banyaknya faktor yang bisa merusak pembuluh darah kita, kabar baiknya adalah alam telah menyediakan solusi alami yang luar biasa ampuh, yaitu kulit semangka. Ya, Bapak dan Ibu tidak salah dengar bagian putih tebal yang ada di antara kulit hijau keras dan daging merah manis itu adalah harta karun kesehatan yang sering terabaikan. Bagian putih ini mengandung zat bernama citrulline dalam jumlah yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada daging buahnya sendiri. Mengapa citrulline ini begitu istimewa dan dikari-kari oleh para ahli kesehatan jantung dan pembuluh darah? Karena di dalam tubuh citrulline akan diubah oleh ginjal menjadi asam amino lain yang bernama arginin. Arginin inilah yang kemudian akan merangsang tubuh untuk memproduksi gas nitrat oksida atau nomor yang berfungsi untuk melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah. Dengan adanya nitrat oksida, pembuluh darah yang tadinya kaku dan sempit akan menjadi lentur dan melebar kembali seperti jalan tol yang bebas hambatan. Darah bisa mengalir lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, termasuk otot sendi dan otak. Inilah yang membuat tubuh terasa lebih ringan, rasa kaku dan nyeri berkurang serta tekanan darah menjadi turun dan stabil secara alami. Selain citrulline, kulit semangka juga kaya akan serat yang membantu menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan, serta mengandung antioksidan likopen dan vitamin C yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, dengan mengonsumsi kulit semangka, Bapak dan Ibu mendapatkan paket lengkap perlindungan jantung dan pembuluh darah yang sangat murah meriah. Lantas, bagaimana cara mengolah kulit semangka yang keras dan tawar ini agar menjadi ramuan yang enak dan mudah dikonsumsi oleh lansia? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep teh rebusan kulit semangka yang sangat sederhana, namun khasiatnya luar biasa jika dikonsumsi dengan rutin. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari limbah yang berharga ini. Langkah pertama, siapkan kulit semangka dari 1/4 buah semangka, ukuran sedang. Pastikan semangkanya dicuci bersih dulu kulit luarnya sebelum dipotong. Pisahkan daging merahnya untuk dimakan langsung, lalu kupas tipis kulit hijau luarnya yang keras, seperti mengupas mentimun. Kita hanya akan menggunakan bagian putih tebalnya saja. Potong-potong bagian putih tersebut menjadi dadu kecil-kecil atau irisan tipis agar sarinya mudah keluar. Langkah kedua, masukkan potongan kulit semangka putih tersebut ke dalam panci perebus. Gunakan panci stainless steel atau kaca. Tambahkan 3-4 gelas air bersih atau sekitar 800 ml air matang ke dalam panci tersebut. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmering selama kurang lebih 20-30 menit. Langkah ketiga, biarkan proses perebusan berlangsung hingga air menyusut menjadi kira-kira tinggal 2 gelas saja dan kulit semangka menjadi lunak dan transparan. Proses perebusan lama ini penting untuk memecah dinding sel kulit semangka dan mengeluarkan citrulline ke dalam air rebusan. Setelah air menyusut, matikan api dan biarkan hingga suhunya turun menjadi hangat kuku sebelum disaring. Langkah keempat, saring air rebusan kulit semangka tersebut ke dalam gelas Bapak dan Ibu bisa meminumnya langsung dalam keadaan tawar. Rasanya sangat ringan dan menyegarkan, mirip seperti air teh tawar, namun ada sedikit aroma khas semangka yang lembut. Jika ingin sedikit rasa manis dan khasiat tambahan, Bapak dan Ibu bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni atau perasan jeruk nipis. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan teh kulit semangka ini 2 kali sehari, yaitu 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari. Lakukan rutinitas ini secara disiplin
selama minimal 2 minggu berturut-turut untuk melihat perubahan pada kelenturan tubuh dan tekanan darah Bapak dan Ibu. Jangan buang ampas kulit semangkanya, karena ampas yang sudah lunak itu bisa dimakan langsung atau dijadikan campuran tumisan sayur bening yang lezat. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa benar kulit semangka bisa dimakan? Apa tidak bikin sakit perut?" Salah satunya adalah Ibu Haryati yang tadi saya ceritakan di awal video ini yang takut minum obat kimia. Awalnya beliau merasa aneh meminum air rebusan kulit buah. Namun karena keinginan kuat untuk sembuh, beliau mencobanya dengan tekun. Keajaiban terjadi pada minggu kedua pemakaian rutin saat Ibu Haryati melakukan kontrol ulang tekanan darahnya ke puskesmas terdekat. Beliau sangat terkejut dan bahagia karena tensinya turun menjadi 130/80, angka yang jauh lebih aman dan stabil. Selain itu beliau juga merasakan yari-yari tangannya sudah tidak kaku lagi dan bisa memegang jarum jahit dengan luwes kembali seperti dulu. Rasa pusing dan berat di tengkuk yang selama ini mengganggunya juga perlahan menghilang, membuat beliau merasa lebih segar dan bersemangat menjalani hari. Ibu Haryati kini menjadi rajin mengumpulkan kulit semangka dari tetangga atau penjual buah untuk dijadikan stok obat alaminya di rumah. Pengalaman Ibu Haryati membuktikan bahwa kesembuhan bisa datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita asalkan kita mau berusaha memanfaatkannya. Selain melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah rutin mengonsumsi, rebusan kulit semangka ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain. Manfaat pertama adalah meningkatkan stamina dan energi tubuh karena citrulline membantu mengurangi penumpukan asam laktat di otot yang menyebabkan pegal linu. Bapak dan Ibu akan merasa tidak mudah lelah saat berjalan jauh atau beraktivitas fisik lainnya. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih karena kulit semangka memiliki sifat diuretik alami yang membantu membuang racun lewat urin. Manfaat ketiga adalah meningkatkan kesehatan seksual bagi pria lansia karena efek pelebaran pembuluh darah juga berdampak positif pada aliran darah ke organ reproduksi. Ini adalah kabar baik bagi bapak-bapak yang ingin menjaga keharmonisan rumah tangga di usia senja. Manfaat keempat adalah menjaga kesehatan kulit agar tetap lembab dan kenyal berkat kandungan air dan vitamin yang tinggi dalam kulit semangka. Manfaat kelima adalah membantu menurunkan berat badan karena kulit semangka sangat rendah kalori namun tinggi serat yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini sangat baik bagi lansia yang mengalami masalah obesitas atau kegemukan yang membebani sendi lutut. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah rendah atau hipotensi hati-hati dalam mengonsumsi ramuan ini dalam jumlah banyak. Karena efek penurun darahnya cukup kuat, sebaiknya pantau tekanan darah secara rutin dan kurangi dosisnya jika merasa pusing atau lemas. Peringatan kedua bagi penderita gagal ginjal yang harus membatasi asupan cairan dan kalium, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum minum ramuan ini. Kulit semangka mengandung kalium dan air yang cukup banyak yang mungkin perlu dibatasi pada kondisi ginjal tertentu. Peringatan ketiga, pastikan kulit semangka dicuci sangat bersih untuk menghilangkan sisa pestisida yang mungkin menempel di kulit luarnya. Peringatan keempat, ramuan ini bukanlah pengganti obat dokter secara total, terutama jika tekanan darah Bapak dan Ibu sangat tinggi dan berbahaya. Ramuan ini bekerja sebagai pendamping untuk membantu menurunkan dosis obat secara bertahap dengan pengawasan dokter. Jangan menghentikan obat resep secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi, karena bisa memicu lonjakan tekanan darah balik atau rebound effect. Selain meminum ramuan kulit semangka, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap aktif bergerak setiap hari, sesuai kemampuan tubuh. Lakukan senam peregangan otot setiap pagi untuk membantu melancarkan aliran darah dan mencegah kekakuan sendi. Jangan malas bergerak hanya karena merasa kaku. Justru gerak adalah pelumas alami yang akan membuat tubuh semakin lentur. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini, agar Bapak dan Ibu
bisa konsisten menjalaninya tanpa merasa bosan. Mintalah anak atau cucu untuk membantu menyisihkan kulit semangka saat mereka makan buahnya dan merebuskannya untuk bapak dan ibu. Jadikan momen minum teh kulit semangka ini sebagai waktu santai bersama keluarga untuk saling berbagi cerita dan kasih sayang. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah menjaga pola makan yang sehat dengan mengurangi garam, lemak jenuh, dan gula. Perbanyak makan sayur-sayuran hijau, ikan laut, dan koken kinggon yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kombinasi antara ramuan alami, pola makan sehat, dan olahraga teratur adalah kunci utama untuk mencapai kesehatan optimal di masa tua. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Tubuh yang kaku dan mudah lelah bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan sinyal bahwa tubuh butuh perhatian lebih. Dengan memanfaatkan kulit semangka yang murah dan sering terbuang, Bapak dan Ibu bisa mengembalikan kelenturan dan kebugaran tubuh. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus membuang obat alami ini ke tempat sampah, atau mulai memanfaatkannya? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Satu gelas rebusan kulit semangka hari ini bisa menjadi langkah awal menuju perubahan besar dalam kualitas hidup Bapak dan Ibu di masa depan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share bisa jadi jawaban doa bagi teman yang sedang sakit. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat dan harapan kesembuhan bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati bagi yang belum menekan tombol subscribe. Tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi perut buncit dan bergelambir pada lansia hanya dengan gerakan sederhana di kursi. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditanggu-tanggu oleh para lansia yang ingin tampil lebih ramping dan sehat. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan tubuh yang bugar sepanjang hari. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal, jariah, dan jalan kesembuhan, serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, manfaatkan kulit semangkamu, lancarkan darahmu, dan nikmati hidup sehat tanpa rasa kaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.